Salam jumpa dalam program Obrolan Budaya, produksi RRI Entikong. Di program Obrolan Budaya edisi kali ini, saya Natasha Aidila akan bersama Anda. Kita akan membahas mengenai tradisi ngumpan manuk dari Dusun Sontas, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sudah bersama saya dari Balai atau Rumah Adat Dusun Sontas, tempat kami hadirkan obrolan budaya edisi hari ini. Bersama saya sudah ada Ketua Adat Desa Entikong, Pak Kanisius Kartus. Baik, sehat hari ini Pak? Sehat. Baik, selanjutnya juga ada Ketua Adat Dusun Sontas, Bapak Jimin. Pak Jimin sehat hari ini Pak? Sehat. Boleh dipakai mikrofonnya Pak? Sehat, Bu. Sehat hari ini ya, baik. Nah, dua narasumber saya hari ini, pendengar tentunya akan menghadirkan pembahasan mengenai tradisi ngumpan manuk untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Saya mungkin pertama ingin ke Ketua Adat Dusun Sontas terlebih dahulu, Pak Jimin. Ini mengenai tradisi ngumpan manuk, tradisi yang rutin ya Pak, Ya, rutin dilaksanakan ya. oleh masyarakat di Dusun Sontas ini. Ya. Artinya mungkin bisa kita katakan setiap tahun Setiap ini tahun, dilaksanakan. dilaksanakan. Oh baik, jadi ini memang menjadi salah satu tradisi yang memang rutin Yang dilaksanakan. rutin dilaksanakan. Dari setiap dulu, tahun. Pak? Dari dulu, dari nenek moyang kita dulu. Wah, dari dulu, dari nenek moyang ini sudah dilaksanakan tradisi ngumpan manuk. Nah mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI Net ini ingin tahu Pak, sejarah tentang tradisi ngumpan manuk ini yang rutin setiap tahunnya dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Sontas. Mungkin Pak Jimin bisa ceritakan sejarah mengenai tradisi ngumpan manuk ini, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi gini, ya Bu. Kalau arti ngumpan manuk itu kan memang dilaksanakan dari nenek moyang kita dulu. Jadi mereka itu kan dulu belum tahu sebenarnya pertama kalinya. Iya. Sekali mereka itu pergi kan bikin ladang, bikin apa, tahu-tahu burung itu berbunyi. Nah, gitu. Setiap pergi ada burung berbunyi, dapat masalah di hutan. Jadi mereka tuh berpikir, kok kemarin kita pergi dapat masalah. Jadi bagaimana pemikiran orang tua dulu kan? Berarti barang ini maunya dikasih apa, rimbahan gitu. Nah, kasih makanlah kata orang sini kan. Iya. Maka bilang ngumpan manuk gitu. Nah, maka dari itulah orang-orang tua kita dulu lalu dikerjakan setiap tahunnya. Jadi mereka mau bikin ladang, bikinkan adat supaya orang yang pergi nebas, pergi kemana itu dianukan burung itu. Nah, jadi Seperti diberi pertanda diberi gitu pertanda ya Pak. gitu. Nah, itu makanya dilanjutkan sampai Saat sekarang. ini. Oh, tapi kalau kita coba artikan begitu, kalau untuk kata-katanya, di sini ada dua suku kata, ngumpan, manuk. Kalau ngumpan itu artinya Ngasih makan. oh, gitu. Ngasih memberi makan gitu ya. Kalau manuk itu artinya Burung. burung. Jadi kalau diartikan adalah memberi makan Memberi makan burung gitu ya, Nah. yang disebut dengan tradisi ngumpan manuk. Nah ini sudah tadi disampaikan juga oleh Pak Jimin bahwa dari nenek moyang kita dulu ini memang sudah dilaksanakan tradisi ini Iya. begitu ya. Baik, saya ke Pak Kanisius selaku Ketua Adat Desa Entikong. Kalau di Entikong sendiri Pak, atau di wilayah perbatasan kita ini, apakah memang ada sub-sub suku Dayaknya yang memang melaksanakan tradisi ngumpan manuk, atau memang hampir di berbagai dusun di Entikong ini juga melaksanakan begitu Pak? Baik, terima kasih. Kalau untuk Desa Entikong yang khususnya Dayak Bidayu masih melakukan adat ngumpan manuk. Kalau khusus untuk Sontas tetap dilaksanakan setiap tahun dan waktunya
sesuai kesepakatan masyarakat, karena ini berkaitan dengan pekerjaan ladang. Begitu sudah selesai panen, dilihat juga apakah selesai sudah siap di rumah semua, barulah melakukan acara adat umpan manuk itu tadi. Baik, baik. Jadi kalau untuk suku Dayak Bidayuh ya Pak ya, Iya. yang memang sampai saat ini masih melaksanakan tradisi ngumpan manuk, khususnya di Dusun Sontas ini. Iya. Ya, Di sampai desa sekarang. Intikong juga masih ada beberapa dusun, Bu. Mm-mm. Beberapa dusun juga masih Iya. melaksanakan tradisi ngumpan manuk ini begitu ya Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Jimin ini ngumpan manuk ini diadakan ini karena nenek moyang kita dulu ini mendapatkan sebuah pertanda gitu ya Pak. Iya. Sebuah pertanda dari burung Mm-mm. atau suara burung Atau gitu ya suara Pak. burung gitu. Suara burung. Kemudian, nah dari suara burung ini yang didengar oleh nenek moyang kita, lalu petunjuk ini maksudnya apa begitu Pak? Kalau Pak Kanisius pahami. Begini, kalau ini khusus untuk Sontas, kebetulan saya memang berangkatnya dari warga Sontas. Ngumpan manuk itu ini kembali kepada sejarah asal usulnya orang Sontas. Asal usulnya orang Sontas itu adalah disebut Kamang. Tempat tinggalnya masih ada, Tembawang, ibaratnya Tembawang, tetapi ada beberapa masih tinggal karena terpisah oleh ada beberapa hal. Kamang itu artinya apa Pak? Kamang itu manusia juga tetapi tidak kelihatan. Oh baik. Ya, kalau diceritakan akan panjang nanti. Maka berangkat dari itu mereka berpesan kepada yang sebagian menjadi manusia ini, berpesan kami akan selalu menuntun saudara-saudaranya tetapi dengan suatu pertanda. Nah, disepakatilah pertandanya burung ini dan dibuatlah tanda itu. Maka sampai sekarang tetap dibuat karena begini, mereka sepakat kalau kami beri tanda seperti ini. Nah, itu yang selalu disampaikan turun temurun kepada setiap orang tua kepada anak yang masih berladang, dan itu tetap dilakukan sampai sekarang. Baik. Jadi memang pertanda ini kemudian disampaikan melalui suara burung itu tadi begitu ya. Ya. Baik, baik. Saya mungkin ke Pak Jimin kembali mengenai sejarah tradisi ngumpan manuk ini. Tadi disampaikan ini pertanda yang disampaikan melalui suara burung, gitu ya. Iya. Suara burung ini apakah memang masyarakat sudah paham betul begitu? Karena suara burung kan banyak gitu ya Pak biasanya. Iya. Biasanya kita juga sering dengar gitu ya, apalagi pada saat berada di luar ruangan lapangan begitu misalnya. Nah, kalau dari masyarakat Dusun Sontas sendiri Pak Jimin ini mengenal bahwa oh inilah pertandanya. Itu seperti apa Pak? Itu ada burungnya, Bu. Ada burungnya, namanya itu burung seku. Burung seku. Soku. Nah, kalau dia bunyi itu ceku 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 gitu. Nah, kalau yang tuh beriak, itu bagian kanan. Oh. Nah, kalau dia memberi rezeki itu yang kiri duluan bunyi. Nah, yang ceku ceku itu. Nah, baru keselamatan kita tuh. Nah, baru yang kanan tuh yang cerik cerik gitu. Oh. Nah, maka suara itulah yang sering diceritakan kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada keluarga yang lain. Nah, biar semua tahu gitu. Iya. Dalam perjalanan kalau kita mau pergi, kalau burungnya gini bunyi, gini akibatnya gitu. Baik. Maka masyarakat tuh banyak juga yang udah tahu, anak-anak baru ya yang kurang tahu tuh. Karena kurang masuk ke hutan gitu. Anak-anak muda banyak yang belum tahu juga. Tahu mungkin. juga.
Baik. Jadi pertandanya itu dari suara burungnya itu Dari tadi. suara burungnya. Jadi kalau misalnya suaranya tadi di sebelah kanan, artinya itu Nah, keselamatan. itu keselamatan, memberi Tapi rezeki gitu. memberi rezeki. Iya. Artinya kalau kita ingin melakukan sesuatu itu boleh dilakukan gitu. Boleh dilakukan. Tapi kalau suaranya berada di sebelah kiri, sebelah Kanan. sebelah kanan tadi boleh ya, boleh Boleh. dilakukan. Itu keselamatan. Keselamatan. Kalau di sebelah kiri itu artinya pertandanya apa? Rezeki gitu. Sebelah kiri? Rezeki. Oh, Kalau kemudian suara pertanda yang ingin disampaikan bahwa sebuah keburukan atau sesuatu yang bisa terjadi, entah itu musibah atau apa, itu seperti apa itu, Pak? Itu Jimmy? kalau kita mau dapat musibah itu kadang-kadang burung itu bunyinya keras. Oh. Dan lagi tidak di bagian kanan, itu bagian ke depan dia, agak ke depan dia bunyi gitu. Jadi suaranya agak ke depan gitu ya? Agak ke depan, keras juga suaranya, agak cepat gitulah. Baik. Itu sudah dipahami lah. Sudah dipahami. Baik. Kita akan masih membahas mengenai tradisi ngumpan manuk tentunya. Ini sebagai pertanda dari leluhur begitu. Bagaimana kemudian masyarakat di Dusun Sontas ini bisa beraktivitas terkait juga dengan membuka lahan dalam pertanian, begitu ya Pak Kanisius ya? Iya, benar. Bukan hanya tadi disampaikan juga oleh Pak Jimin, pertanda itu bisa juga untuk kegiatan sehari-hari, tapi bisa juga untuk membuka lahan, begitu ya Pak Kanisius? Iya. Lahan ini artinya untuk ditanami, hanya untuk ditanami padi, atau bisa juga untuk masyarakat yang mungkin ingin menanam tanaman perkebunan atau seperti apa Pak? Begini, maka dari awal tadi disampaikan bahwa begitu sudah siap semua hasil panen, buatlah adat ngumpan manuk. Artinya selesai dari ngumpan manuk ini kan ada pantangnya, nanti ada pantang 4 malam. Sudah selesai pantang 4 malam, barulah sudah mulai diperbolehkan untuk mencari tanda-tanda lahan baru yang akan di ladang untuk tahun berikutnya. Baik. Jadi tentunya ini penting sekali sebenarnya pertanda ini, begitu ya Pak, bagi masyarakat ya. Iya, untuk bisa memulai aktivitas, apalagi dalam hal untuk membuka ladang atau mencari lahan lah begitu yang tepat untuk bisa masyarakat bercocok tanam, khususnya di Dusun Sontas ini. Kita akan lebih pahami lagi tradisi ngumpan manuk, apa saja bahan-bahan yang harus dipersiapkan pada saat tradisi ngumpan manuk ini. Kemudian di mana sih lokasinya? Mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI Net juga ingin tahu. Kemudian apa makna dari tradisi ngumpan manuk? Ini juga masih akan terus kami hadirkan obrolannya dalam obrolan budaya edisi kali ini. Masih bersama saya Natasha Aidila dan juga Pak Kanisius dan juga ada Pak Jimin di sini. Kami akan kembali lagi untuk Anda dalam program Obrolan Budaya. Jelajah Nusantara. Tugu Katulistiwa adalah tugu yang terletak persis di Jalan Katulistiwa yang dibangun sebagai penanda garis lintang 0 derajat bumi setiap tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan juga 21 sampai dengan 23 September. Tugu Katulistiwa menjadi lokasi diperingatinya Hari Kulminasi Matahari. Titik kulminasi merupakan titik ketika posisi matahari persis berada di atas garis Katulistiwa. Pada saat peristiwa ini berlangsung, bayangan benda akan menghilang selama beberapa detik. Dan peristiwa ini pun selalu menjadi hiburan menarik bagi warga dan juga wisatawan yang kebetulan berkunjung pada hari tersebut. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara.
Sahabat budaya, kota Cirebon dan empal gentong seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di antara beragam kuliner khas Cirebon, Jawa Barat, empal gentong adalah salah satu yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Empal gentong adalah masakan sejenis gulai yang berisi potongan daging sapi cincang yang diberi kuah santan. Empal gentong biasanya dimakan dengan lontong atau nasi dan disajikan dengan cabai bubuk. Soal rasa, empal gentong memiliki cita rasa segar dan gurih karena kuah santan dan perasan jeruk nipis. Menurut sejarah, empal gentong sejatinya bukan masakan murni buatan penduduk Cirebon. Empal gentong adalah masakan khas Timur Tengah yang sudah ada di Cirebon sekitar abad ke-18 hingga 19. Soal namanya yang unik, yaitu empal gentong, karena pada saat itu masyarakat tidak mengenal panci, sehingga mereka memasak gulai dengan wadah berupa gentong. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI.net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI.net, kami masih hadirkan obrolan budaya produksi RRI Antikong mengenai tradisi ngumpan manuk. Tadi kita sudah sempat dengar bagaimana sejarah tradisi ngumpan manuk ini dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Sontas di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Saya juga masih berbincang dengan Ketua Adat Desa Entikong, Pak Kanisius Kartus, kemudian juga masih berbincang juga dengan Ketua Adat Dusun Sontas, Pak Jimin. Saya mungkin ke Pak Jimin kembali. Pak Jimin, ini terkait bagaimana kemudian tradisi ngumpan manuk ini dilaksanakan begitu. Apa saja persiapan-persiapan yang dilakukan untuk tradisi ini, kemudian mungkin ada perlengkapan-perlengkapan begitu yang harus disiapkan oleh tetua adat dan juga masyarakat di sini, mungkin Pak Jimin. Ya, baik, terima kasih. Kalau anunya tuh ya kan masyarakat ini kan udah tahu misalnya bulan ini bulan berapa. Jadi pengurus adat tuh ngumpul masyarakat. Ya. Nah, setelah digumpul kasih
himbauan bahwa tanggal sekian bulan sekian nanti kita ada acara ngumpan manuk. Nah, jadi masalah anunya tuh dikumpul gitu, setiap kakak tuh dipungut gotong royong gitu. Dikumpul. Baik, jadi untuk biayanya untuk sendiri biayanya. ini gotong royong masyarakat, Gotong royong masyarakat. begitu. Tapi yang terlibat begitu Pak Jimin untuk kegiatan atau tradisi ngumpan manuk ini yang memang menjadi pengurus atau yang mempersiapkan acara ini siapa saja biasanya Pak Jimin? Itu melibatkan masyarakat, Bu. Masyarakat dilibatkan. Kemudian pengurus-pengurus adat begitu Pak Jimin? Pengurus adat ikut semua gitu, dilibatkan semua dari RT-nya sampai ke kadatnya, sampai ke kawilnya gitu, sampai ke pemuka masyarakatnya pun dilibat semua. Gitu. Dilibatkan juga. Artinya yang pertama-tama dipersiapkan pada tradisi ngumpan manuk ini apa saja begitu Pak Jimin? Itu yang terutama itu dari beras pulutnya. Beras pulut. Nah, baru beras munggu. Nah, baru ayam. Nah, baru tuaknya. Pekasamnya. Baru telurnya. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Baik. Jadi ada beras pulut. Ada beras pulutnya. Kemudian ayam ya. Ayam. Kemudian tuak juga. Ini tuak ini adalah salah satu minuman khas ya. Iya. Jadi salah satu minuman fermentasi dari ragi ya Pak ya. Iya. Tuak. Kemudian ada apa lagi tadi Pak? Ayam, beras pulut ya. Beras pulut. Kemudian Pekasam ikan. Iya. Oh, pekasam ikan. Ini yang nanti menjadi yang disebut dengan nyumpan manuk tadi untuk memberi makan tadi. Memberi makan tadi. Artinya beras pulut ini sudah dimasak begitu ya Pak ya? Udah dimasak untuk bikin lemangnya. Oh, bikin lemang. Sudah dimasak di dalam bulu gitu. Bulu bambu ya. Bulu bambu. Oh, baik. Jadi tapi dari pulut, kemudian ayam, kemudian tadi disampaikan ada beberapa hal yang memang wajib harus ada gitu Pak Jimin. Itu apa tuh? Misalnya beras pulut nih harus ada gitu, atau kalau misalnya nggak ada beras pulut atau bisa diganti lain atau bagaimana? Itu kalau menurutnya sih beras pulutnya itu tidak bisa ndak ada. Oh, harus ada itu karena harus itu ada. kan untuk adatnya. Nah, kalau untuk bikin lemangnya itu tidak bisa kurang, tidak bisa lebih tuh. Satu tujuh batang itu dipakai untuk adat. Oh, 7 batang yang dipakai untuk upacara adatnya begitu ya Pak. Adatnya. Baik, saya ke Pak Kanisius terkait tradisi ngumpan manuk ini. Tadi disampaikan ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan, khususnya karena ini namanya tradisi ngumpan manuk atau memberi makan, tentunya makanan-makanan ini dipersiapkan begitu ya Pak Kanisius. Tapi saya ingin tahu mungkin untuk acaranya sendiri atau tradisi ini dilaksanakan, pertama apa saja yang dilakukan atau seperti apa ini Pak Kanisius? Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadat Jimin tadi bahwa pertama kita sepakat dulu satu kampung musyawarah, baru kita tentukan hari dan tanggalnya pelaksanaan ini. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan, tentu yang sudah disampaikan tadi seperti beras pulut, beras munggu, yaitu beras nasi biasa. Nah, kemudian yang lain-lain itu wajib tidak boleh kurang, harus ada. Nah, nanti itu sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jimin, kita sepakat juga setiap kakak menyumbang untuk hal ini, untuk adat ini. Baik, jadi tadi yang kemudian sudah dipersiapkan, kemudian ini makanan-makanan ini diapakan atau dibawa kemana begitu Pak Kanisius untuk tradisi ini? Ini kita kumpul, kita buat adat, kita buat tempatnya, buat sanggar untuk semacam sesajen untuk meletakkan meletakkan makanan tadi ya. Iya.
Kemudian baru ada ritual adatnya yaitu pamang. Pamang ini kalau diartikan sebenarnya adalah doa. Doa kita bersyukur kepada leluhur, berterima kasih kepada leluhur. Dari leluhurlah kita itu menjadi ada. Garis keturunan kita kan ya tetap kita menghargai orang tua. Betul. Nah, pesan di sana sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan gotong royong di kampung, kebersamaan kita, lalu bagaimana kita memulai pekerjaan ini bersama-sama dan membuat kebersamaan semakin mempererat kekeluargaan. Itu sebenarnya pesan yang paling penting di sana. Baik. Nah, tadi mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI Net sudah mulai bisa memahami begitu ya, bagaimana tradisi ngumpan manuk ini dilaksanakan. Tadi disebutkan ada beberapa bahan-bahan yang memang sudah harus disiapkan, dan itu wajib ada karena itu memang sebagai syarat agar tradisi ngumpan manuk ini bisa dilaksanakan. Kemudian makanan-makanan tadi diletakkan di apa tadi namanya, sanggar ya Pak? Ya, sanggar. Tadi saya sempat lihat juga terbuat dari bambu ya Pak, yang memang dibuat sedemikian rupa untuk bisa diletakkan makanan-makanan yang dibawa untuk tradisi ngumpan manuk. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Kanisius, nanti ada pomang atau doa yang disampaikan. Ini kalau pomang ini yang menyampaikannya siapa biasanya Pak Kanisius? Di jajaran adat itu ada ketua adat, ada pengurus lain seperti seksi-seksi adat, ada khusus yang untuk pamangnya ini. Karena untuk pomang ini atau membaca doa ini memang harus yang sudah dituakan juga, begitu ya Pak? Dan juga yang sudah memang paham dan juga mengerti bagaimana cara memomang ini, begitu ya? Karena ini adalah karena nanti isinya di sana kan pertama dipanggil adalah leluhur, leluhur orang tua. Biasa kan dipanggil 7 orang, kan tidak mungkin semua leluhur itu mungkin ratusan. Banyak ya Pak. Hanya diwakilkan 7 orang saja dipanggil. Artinya yang dianggap sakti mandraguna yang mampu melindungi anak cucunya, yang punya nama besar lah dulu, itu saja yang dipanggil. Nah, kemudian lokasi daerah apa namanya, wilayah Dusun Sontas khususnya kayak seperti ini, tentu kita juga menghormati selain dari manusia nyata, tentu ada juga manusia, hal-hal makhluk yang tidak kelihatan. Artinya kita berladang, dianggap orang tua kita ini merusak tempat tinggalnya, lalu kita maka dari doa itulah diminta apa namanya, permohonan maaf di sana, agar tetap terjaga dari kehidupan nyata dan kehidupan tidak nyata ini saling harmoni. Baik. Dan juga mungkin meminta izin begitu ya Pak ya, kepada para leluhur. Nah, saya penasaran juga untuk lokasinya nih Pak Kanisius, lokasi di mana tradisi ngumpan manuk ini dilaksanakan begitu. Saya persilahkan Pak Kadat. Pak Jimin menyampaikan. Silakan Pak Jimin, lokasi dilaksanakannya tradisi ngumpan manuk. Ya, kalau menurut lokasinya itu Bu, itu biasanya kan harusnya di dekat sungai gitu, di depan kampung lah gitu. Di depan kampung, di dekat sungai. Karena maka orang tua dulu ngambil tempatnya harus di depan kampung kan, namanya kita memanggil roh nenek moyang kita kan, tidak mungkin kita manggil dari belakang gitu, harusnya di depan gitu, dan ngambil jarak ke sungai, kita minta doa dengan orang yang di sungai pun dekat gitu, agak mudah itu terjangkau gitu. Jadi memang setiap tahun ini memang dilaksanakan tradisinya di depan kampung, depan gitu, kampung, sungai, di gitu. Dekat sungai ya. Memang
lokasi yang memang dipercaya oleh masyarakat untuk bisa mungkin berinteraksi dan juga menyampaikan doa begitu ya kepada leluhur kita yang sudah mendahului kita. Nah, jadi tradisi ngumpan manuk ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net tadi disampaikan dilaksanakan di depan kampung begitu ya, di depan kampung, kemudian berada dekat dengan aliran sungai. Nah, kalau di sini ada Sungai Sekayam, ini yang juga dipilih oleh masyarakat untuk bisa melaksanakan tradisi ngumpan manuk ini sendiri. Saya sedikit menambahkan, Bu. Iya, silakan Pak Kanisi. Kenapa dikatakan depan kampung? Ini kan kita menurut tradisi lama. Karena transportasi lama itu kan di jalur sungai. Oh iya, benar. Di jalur sungai, maka dibuatlah dianggap ini di depan kampung. Dan juga ritual ini kan berkaitan dengan ada ritual apa tuh Pak ritualnya? Selain tradisi ngumpan manuk, ada ritual lainnya ternyata yang juga dilaksanakan begitu ya pada saat pelaksanaan tradisi ngumpan manuk sebagai pertanda dari leluhur. Tapi kemudian tadi disampaikan lokasinya ini sungai begitu, karena tadi saya setuju karena kalau leluhur kita dulu mungkin lebih sering menggunakan transportasi air begitu ya gitu, Pak ya. Di sungai gitu ya. Karena dulu mungkin jalanan masih kurang baik, belum ada motor ya Pak. Kalau sekarang udah ada motor, udah ada mobil, jadi mungkin jalanannya juga sudah lebih baik. Tapi kalau dulu ini memang menggunakan transportasi air begitu ya. Terutama sungai ini menjadi jalur transportasi leluhur kita untuk bisa menjual hasil-hasil padi begitu ya Pak. Kemudian juga bisa mengunjungi sanak keluarga, ini bisa menggunakan sungai karena memang dari wilayah kita sendiri ini sungainya cukup panjang juga terbentang. Jadi memang bisa menjangkau berbagai wilayah yang ada di Kecamatan Entikong khususnya ya. Nah, kalau tadi Pak Kanisius sudah menyampaikan makna dari tradisi ngumpan manuk nih, katanya juga sebagai ungkapan syukur begitu. Kalau Pak Jimin sendiri melihat tradisi ngumpan manuk ini sebenarnya maknanya atau artinya yang harus dipahami oleh masyarakat kita, khususnya mungkin anak-anak muda, itu apa sih Pak Jimin? Arti dari tradisi ngumpan manuk ini? Arti itu kan termasuk mengingatkan gitu, mengingatkan sejarah orang tua kita dulu. Nah, biar anak-anak baru nih tahu arti ngumpan manuk ini untuk keselamatan, untuk minta doa, minta rezeki, itu artinya. Baik. Jadi itu arti dari tradisi ngumpan manuk tadi disampaikan juga sebagai ucapan rasa syukur. Kemudian tradisi gitu ya Pak, yang memang jangan sampai dilupakan gitu ya Pak, supaya setiap tahunnya, artinya ini setiap tahunnya memang satu kali dilakukan atau biasanya ada beberapa kali? Oh, satu kali aja. Satu kali setahun. Oh, satu kali setahun. Dan tahun ini di tahun 2023 ini tanggal 6 Mei ya Pak, ditetapkan sebagai dilaksanakannya tradisi ngumpan manuk ya Pak. Baik. Nah, nanti tentunya pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita ingin tahu juga upaya yang juga terus dilakukan oleh para tetua adat yang saat ini ada bersama saya, bagaimana kemudian tradisi ngumpan manuk ini bisa terus lestari begitu ya. Kemudian nanti kita ingin tahu juga terkait pantangan-pantangan yang harus dilakukan pada saat tradisi ngumpan manuk ini, dan bagaimana upaya untuk tradisi ngumpan manuk ini bisa tetap
lestari dan juga dikenal oleh generasi-generasi muda. Saya akan hadirkan kembali di segmen terakhir nanti di program Obrolan Budaya. Tetap setia bersama kami, RRI Antikong. Jelajah Nusantara. Candi Muara Takus merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha di Pulau Sumatera. Candi ini, sahabat budaya, berada di Provinsi Riau dan berjarak 135 km dari kota Pekanbaru, tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan 8 Koto, Kabupaten Kampar. Di sekitar situs sejarah Candi Muara Takus, terdapat tembok yang mengelilingi situs candi yang memiliki ukuran 74 x 74 meter. Tembok tersebut memiliki tinggi sekitar 80 cm dan terbuat dari batu putih. Dalam kompleks Candi Muara Takus, sahabat budaya, terdapat beberapa candi di dalamnya, seperti Candi Sulung, Candi Bungsu, Palangka, dan Mahligai Stupa. Pendirian situs Candi Muara Takus masih belum bisa dipastikan. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-4 dan ada juga menganggap candi ini dibangun pada abad ke-7, ke-9, dan ke-11. Namun candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjadi saksi kebesaran kerajaan tersebut. Kompleks candi ini juga, sahabat budaya, telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 2009. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi cemilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Jelajah Nusantara. Pantai Atuh Nusa Penida menjadi salah satu pantai yang kerap dikunjungi wisatawan di area Nusa Penida, Bali. Pesonanya memang sanggup menarik perhatian wisatawan lokal dan juga mancanegara. Tidak heran kalau tempat ini pun selalu ramai, baik saat musim liburan ataupun hari-hari biasa. Pantai berpasir putih dan lembut ini memiliki landscape yang indah. Bahkan, keindahannya sering dibandingkan dengan Raja Ampat di Papua karena juga memiliki pemandangan dengan gugusan pulau-pulau karang yang memukau. Di Pantai Atuh, sahabat budaya akan melihat 4 pulau karang besar, yaitu Pulau Batu Melawang atau Pepadasan, Pulau Batu Paon, Pulau Batu Abah, dan juga Pulau Bukit Jineng. Pulau karang inilah yang menjadi daya tarik tersendiri di Pantai Atuh, Nusa Penida. Pulau karang yang paling menarik adalah Pulau Batu Melawang, dan pulau ini merupakan pulau terbesar yang ada di Pantai Atuh. Uniknya, sahabat budaya, di pulau ini terdapat sebuah lubang raksasa atau semacam terowongan karang, dan oleh karenanya, masyarakat sering menyebutnya sebagai batu bolong. Masyarakat lokal percaya bahwa setiap perahu nelayan yang akan berlayar ke lautan lepas dari Pantai Atuh harus melewati lubang di Pulau Batu Melawang terlebih dahulu. Bahkan, hingga saat ini tidak ada yang berani melanggar mitos tersebut. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara.
Pecel semanggi. Sahabat budaya, daun semanggi yang banyak ditemui di pinggir sawah ternyata bisa diolah jadi makanan enak oleh warga Kendal, Jawa Tengah. Namanya pecel semanggi. Makanan khas Kendal yang satu ini dapat dijumpai di alun-alun kota Kendal, dijual dengan cara digendong oleh ibu-ibu. Walaupun saat ini sudah langka, tapi pecel semanggi tetap menjadi primadona masyarakat Kendal. Pecel semanggi berbeda dengan pecel sayur lainnya, mulai dari pembuatan sambalnya hingga cara penyajiannya. Salah satu perbedaannya yaitu daun semanggi dan kecambah. Selain itu, sambal pecel khas Kendal yang satu ini juga berbeda dengan sambal pecel biasanya. Sambal pecel semanggi terbuat dari ubi, kacang tanah, gula merah, dan tambahan petis. Untuk penyajiannya juga unik sahabat budaya. Pecel semanggi disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk sebagai alas untuk menyantapnya dan rasanya tidak lengkap jika makan pecel semanggi tidak menggunakan sate keong. Tambahan sate keong yang dibumbui bacem pedas ini menambah cita rasa yang khas pada pecel semanggi. Rasanya enak ya. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodangi memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodangi. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodangi saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodangi dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodangi harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu.
The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali kami hadirkan obrolan budaya produksi RRI Antikong, dan kita masih membahas mengenai tradisi ngumpan manuk. Ini sebagai pertanda dari leluhur yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di Dusun Sontas, Desa Antikong, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Saya juga masih bersama dengan Ketua Adat Desa Antikong, Pak Kanisius Kartus, kemudian Ketua Adat Dusun Sontas, Pak Jimin. Saya ke Pak Jimin terlebih dahulu terkait pantangan ya. Tadi Pak kita juga sempat bahas sedikit mengenai pantangan yang harus dilakukan mungkin pada saat sebelum tradisi atau mungkin setelah tradisi ngumpan manuk ini dilaksanakan, atau seperti apa sebenarnya pantangan ini Pak Jimin? Ya, kalau menurut pantangannya sih kan gini. Biasanya kalau udah lepas bikin adat gini, pantangannya itu 4 malam. Nah, jadi dengan pantang yang 4 malam itu ada sejenis berupa sayur yang tidak boleh dimakan. Oh. Begitu juga masalah apa itu kegiatan mau pergi gitu, pergi cari rezeki itu bisa dibataskan dulu. Oh. Nah, selama 4 malam itu. Selama 4 malam. 4 hari 4 malam gitu ya, 4 Pak. malam gitu. Sayur, ada jenis sayur ada yang jenis tidak boleh sayurnya, dimakan. tidak boleh dimakan gitu. Oh, jenis sayur apa itu Pak kalau boleh tahu? Itu tidak salah itu dari rebung, baru pakis. Oh, pakis, rebung. Nah, baru tengkuyung. Oh, tengkuyung. Nah, itu. Itu selama 4 hari 4 malam ini. Selama 4 hari 4 malam. Setelah gitu. tradisi dilakukan. Setelah tradisi dilakukan. Baru setelah lewat 4 hari baru bisa ya, Pak? Pak? Baru bisa. Baik. Tapi kalau arti pantangannya sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah memang dari dulu seperti itu atau bagaimana Pak? Memang seperti itu dari dulu. Karena mengingatkan leluhur kita dulu kan banyak barang yang tidak boleh dimakannya. Nah, maka kita pantangannya gitu ya Pak. Jadi kita mengikuti aja mengikuti ya Pak. aja gitu. Memang tradisinya seperti itu. Kalau Pak Kanisius mungkin ingin menambahkan juga terkait pantangan ini sendiri Pak. Baik, kenapa dibuat 4 malam? Karena khusus untuk masyarakat yang beraktivitas di luar dari kampung seperti berladang, berburu, itu memang dibuat stop dulu, berhenti dulu, dihentikan dulu aktivitasnya. Dalam arti kita memberi apa namanya, hutan juga perlu istirahat.
alam juga perlu istirahat dan kita juga perlu istirahat. Kemudian pantangan-pantangan kayak sayur mayur itu kalau memang sudah di rumah itu boleh. Maka yang tidak boleh itu mengambil waktu 4 harinya itu. Itu yang maka dibuat pantang itu buatlah alam ini istirahat dulu, merasa damai dulu, tenang dulu. Itu maksudnya. Selama 4 hari itu ya Pak. Tapi kalau tadi, karena kebiasaan masyarakat kita kadang pergi ke hutan dulu cari sayur gitu ya Pak. Nah sebenarnya setelah tradisi ini, kalau di sini memang dihentikan dulu untuk kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan seperti mencari sayur-sayur tadi, kemudian juga untuk bekerja ke kebun dan juga ladang atau sawah ini sementara dihentikan dulu selama 4 hari. Itu memang pantangannya. Tapi pernah ada cerita nggak Pak, atau jikalau gitu Pak ada masyarakat yang mungkin melanggar ini sebelum 4 hari setelah tradisi ngumpan manuk ini, kemudian ada yang sudah mulai bekerja ke ladang atau seperti apa, ini jika melanggar ada nggak Pak cerita-cerita yang mungkin dialami oleh masyarakat yang melanggar begitu? Ya kalau menurut waktu Bapak ini dah termasuk menjabat gitu, belum pernah gitu Bu. Oh belum pernah. Nah, mungkin dari dulu pun tidak pernah gitu. Karena sejarahnya pun belum pernah kita dengar gitu. Yang istilahnya apa, melanggar gitu, melanggar adat itu. Kalau Pak Kanisius pernah Pak dengar yang melanggar atau seperti apa Pak? Belum pernah, karena begini masyarakat pada sama-sama menjaga dan mereka memahami apa arti pantangan itu. Baik, jadi karena memang sudah paham dan juga kita menghormati leluhur begitu ya Pak. Jadi karena nggak lama juga 4 hari ya Pak. Ini memang juga dijalankan oleh masyarakat. Jadi artinya masyarakat di sini memang patuh terhadap pantangan-pantangan yang memang sudah disampaikan begitu. Saya ke Pak Jimin kembali. Tradisi ngumpan manuk ini sewaktu Pak Jimin di usia anak-anak mungkin Pak. Saya pengen tahu, mungkin Pak Jimin pernah dapat cerita juga dari orang tua begitu mengenai tradisi ngumpan manuk ini sendiri. Pernah diceritakan atau mungkin disampaikan bagaimana tradisi ini, bagaimana agar Pak Jimin bisa melanjutkannya tradisi ini hingga diturunkan juga ke anak cucu nanti. Pernah dapat cerita itu Pak? Sering itu. Memang sering diceritakan oleh orang tua kita. Karena orang tua kita pun dulunya pengurus juga. Jadi apa yang disampaikan Pak waktu itu yang sampai sekarang Pak Jimin masih ingat? Itu dari alatnya dulu. Dari peraga alatnya sampai ke pantangnya itu semua diceritakan gitu. Oh, alat-alat untuk tradisi ngumpan manuk ini ya? Dikasih tahu semua. Gitu. Kenapa kemudian tradisi ini harus terus dilakukan? Begitu juga disampaikan ya Pak? Disampaikan juga. Dulu waktu Pak Jimin mengetahui, apakah sempat bertanya nggak Pak, kenapa kita harus melaksanakan tradisi ini gitu? Sempat bertanya nggak sih Pak? Sempat Bu. Jawabannya apa tuh Pak? Itulah mereka tuh ngasih tahu, inilah kita untuk mengingatkan gitu sejarah orang tua kita dulu. Jadi jangan sampai terlupakan. Jangan sampai dilupakan gitu. Baik. Jadi memang tradisi ngumpan manuk ini sudah turun-temurun dilakukan, dan ini harus dipertahankan tentunya. Tradisi yang memang harus turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat. Harus ada regenerasi juga tentunya ya Pak. Nah saya ke Pak Kanisius mungkin dari pengurus adat sendiri, bagaimana kemudian bisa melestarikan tradisi ini dan juga generasi-generasi muda kita ini bisa tahu, bisa paham tentang tradisi ini dan harus mereka lanjutkan nanti begitu Pak. Baik. Pertama dari awal kegiatan kita harus melibatkan orang-orang muda, terutama masalah mungut sumbangan sukarela tadi. Dilibatkan mereka dari sanalah mereka mulai melihat, oh ini yang perlu diperbuat, ini yang harus kita kerjakan. Artinya
kita tanamkan sikap gotong royong itu harus ada. Ini akan berkelanjutan. Artinya sekecil apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat tentu harus menggunakan cara gotong royong. Betul. Tentu akan melekat. Baik. Jadi caranya tadi yang dilakukan begitu Pak Kanisius ada melibatkan mereka ya Pak. Iya. Jadi kalau mereka ini tidak dilibatkan biasanya jadi nggak tahu gitu ya Pak. Iya benar. Jadi kalau ketika mereka dilibatkan, mereka juga paham tentang tradisi ini, lama-kelamaan mereka paham dan sambil diajarkan juga mungkin ya Pak. Iya. Bagaimana kemudian tradisi ini bisa mereka lanjutkan untuk selanjutnya ya. Kemudian saya ke Pak Jimin juga terkait, mungkin Pak Jimin ingin sampaikan juga pesan nih Pak Jimin untuk generasi-generasi muda kita terkait tradisi ngumpan manuk atau tradisi-tradisi lainnya yang mereka harus terus lestarikan begitu Pak Jimin. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya perlu ingatkan kepada anak-anak muda sekarang, jangan melupakan generasi kalian, lanjutkanlah adat istiadat kita biar berkembang dengan baik, biar berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja. Baik. Jangan sampai melupakan ya Pak, karena kita ada juga karena leluhur-leluhur kita begitu ya. Jangan sampai kita melupakan dan juga kita harus bisa menghormati mereka dengan terus melakukan tradisi-tradisi yang sejak dahulu kala sudah mereka lakukan. Nah, kita sudah berada di akhir kebersamaan juga di program Obrolan Budaya untuk edisi hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya mungkin ingin Pak Kanisius dan juga Pak Jimin untuk bisa menyampaikan harapan begitu Pak. Harapan dari para tetua adat untuk bagaimana tradisi-tradisi bisa dilaksanakan dan juga bisa tetap lestari. Ini harapannya seperti apa? Saya mungkin ke Pak Jimin terlebih dahulu, kemudian nanti ditutup oleh Pak Kanisius. Harapannya seperti apa Pak Jimin? Ya baik, terima kasih. Harapan kami selaku Kadat di Dusun Sontas, harapan dengan pemerintah supaya memperhatikan setiap dusun itu, seperti apa perkembangannya, seperti apa kekurangannya, minta tolong diperhatikan. Itu aja Bu. Baik. Selanjutnya Pak Kanisius, silakan harapannya seperti apa Pak? Harapan kami selaku lembaga adat tentu mungkin di mana-mana tempat sama harapannya bahwa adat ini tetap kita lestarikan, karena adat istiadat ini adalah suatu identitas, itu yang terpenting. Maka itu tetap kita turunkan kepada generasi kita, karena tidak bisa kita buang. Adat istiadat itu kan di Nusantara ini kan bermacam-macam. Lalu disebut sukunya tentu sudah identik dengan adat istiadatnya. Itu adalah identitas kita. Kemudian harapan untuk teman-teman lembaga adat, ya janganlah kita jenuh untuk meneruskan atau mengajak anak-anak muda untuk terus dalam upaya melestarikan adat budaya kita. Baik. Terima kasih untuk Ketua Adat Desa Entikong, Pak Kanisius Kartus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ketua Adat Dusun Sontas, Pak Jimin. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk dua narasumber saya hari ini dalam program Obrolan Budaya dengan topik tradisi ngumpan manuk sebagai pertanda dari leluhur. Nah pendengar, Indonesia itu kaya akan adat, kebudayaan, tradisi, adat istiadat, suku dan berbagai macam hal. Nah kekayaan ini harusnya kita jaga, karena tradisi ngumpan manuk ini juga merupakan tradisi tak benda yang memang harus tetap lestari untuk
generasi mendatang. Nah, bagaimana kemudian tradisi ngumpan manuk ini bisa terus lestari adalah tradisi ini harus tetap dilaksanakan dan akan dilakukan degenerasi oleh generasi saat ini kepada generasi mendatang. Demikian obrolan budaya untuk edisi hari ini produksi RRI Antikong. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa pada obrolan budaya edisi berikutnya.